Hai teman-teman, pernah nggak sih lihat orang sukses dan mikir kok bisa ya? Kayaknya biasa aja deh. Atau kita suka kepikiran, apa sih rahasia orang sukses? Nah, sukses itu bukan cuma soal keberuntungan atau bakat loh. Sebagian besar, sukses itu datang dari skill yang terus diasah. Kabar baiknya, skill ini bisa dipelajari siapapun. Di video ini kita bahas 7 skill wajib buat sukses. Skill ini bikin kita produktif, percaya diri, dan siap hadapi tantangan. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Skill pertama, manajemen waktu. Ini adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah dengar, waktu itu uang. Ungkapan ini sering kita dengar, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Nah, waktu itu lebih berharga dari uang. Uang bisa kita cari lagi, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa diulang. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang. Kita semua punya waktu 24 jam sehari. Tidak peduli siapa kita, waktu yang kita miliki sama. Tapi, kenapa ada yang bisa ngerjain banyak hal, sementara kita kurang waktu? Karena manajemen waktu. Orang yang sukses tahu bagaimana mengatur waktu mereka dengan baik. Manajemen waktu bukan cuma bikin jadwal atau bangun pagi. Itu baru awal. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Yang penting, memprioritaskan hal penting. Dengar aturan 80-20? Aturan ini menyatakan bahwa 80% hasil datang dari 20% usaha. 80% hasil datang dari 20% usaha. Jadi fokuslah pada hal-hal yang memberikan dampak besar dalam hidup kita. Jadi fokus ke hal yang berdampak besar. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Daripada main medsos berjam-jam, mending belajar skill baru atau kerjain proyek. Ada teknik time blocking, Pomodoro, atau bikin to-do list. Teknik-teknik ini bisa membantu kita lebih fokus dan produktif. Jangan lupa evaluasi di akhir hari. Apa yang udah dikerjain? Evaluasi ini penting untuk mengetahui apa yang sudah kita capai dan apa yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki besok. Dengan evaluasi, kita bisa terus meningkatkan manajemen waktu kita dan menjadi lebih produktif setiap harinya. Ingat, manajemen waktu adalah kunci untuk mencapai tujuan kita. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita bisa mencapai lebih banyak hal dan merasa lebih puas dengan diri kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, mari kita jadikan waktu sebagai teman kita. Dengan begitu, kita bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang kita inginkan. Skill kedua, komunikasi. Jangan remehkan skill ini. Komunikasi adalah fondasi dari semua interaksi kita sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kita akan kesulitan menyampaikan ide, berkolaborasi dengan orang lain, dan bahkan membangun hubungan yang kuat. Sepintar apapun kita kalau nggak bisa komunikasi, susah maju. Bayangkan, kamu punya ide cemerlang tapi nggak bisa menyampaikannya dengan jelas. Orang lain mungkin tidak akan mengerti atau bahkan mengabaikan ide tersebut. Komunikasi yang baik itu kayak kunci pembuka kesempatan. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa membuka pintu-pintu baru. Baik itu peluang karir, kerjasama bisnis, atau bahkan hubungan personal yang lebih baik. Punya ide brilian, tapi presentasinya nggak jelas, idenya bisa nggak diterima. Presentasi yang baik memerlukan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Komunikasi bukan cuma soal ngomong, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan dengan baik adalah bagian penting dari komunikasi. Dengan mendengarkan, kita bisa memahami perspektif orang lain dan merespons dengan lebih tepat. Banyak yang mau didengar, tapi lupa mendengarkan. Ini sering terjadi dalam diskusi atau rapat, di mana orang lebih fokus pada apa yang ingin mereka katakan daripada mendengarkan orang lain. Saat kita mendengarkan, kita paham kebutuhan orang lain, bangun hubungan erat, dan ciptakan rasa percaya. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain. Ini penting buat kerja dan kehidupan sosial. Di tempat kerja, kemampuan mendengarkan bisa meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Dalam kehidupan sosial, mendengarkan bisa memperkuat hubungan dengan teman dan keluarga. Latih komunikasi dengan belajar public speaking, nulis email, atau mengungkapkan pendapat. Public speaking membantu kita berbicara di depan umum dengan percaya diri, sementara menulis email yang baik bisa meningkatkan komunikasi tertulis kita. Komunikasi itu kayak seni, makin dilatih, makin jago. Seperti halnya seni, semakin sering kita berlatih, semakin baik kita dalam menguasainya.
Jadi, jangan ragu untuk terus mengasah kemampuan komunikasi kita setiap hari. Dunia terus berubah, teknologi baru, tren baru, cara hidup baru. Kalau nggak bisa adaptasi, kita bakal ketinggalan. Adaptasi itu kayak kekuatan super. Kita harus fleksibel, terbuka sama hal baru, dan siap belajar. Misalnya di kantor ada sistem baru, daripada nolak mending belajar. Siapa tahu, sistem baru bikin kita lebih produktif. Adaptasi juga penting saat gagal. Nggak semua rencana lancar. Kita harus siap bangkit, ubah strategi, dan coba lagi. Sukses itu bukan nggak pernah gagal siap, tapi bangkit saat jatuh. Adaptasi jadi tamesi kita hadapi tantangan. Skill keempat, belajar mandiri. Jadi autodidak, keren. Zaman sekarang, belajar apa aja gampang. Semua ada di internet. Mulai dari tutorial video, artikel, hingga kursus online. Semuanya bisa diakses dengan mudah. Kita bisa belajar apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tapi banyak yang buang waktu di medsos. Padahal, waktu yang kita habiskan di media sosial bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Misalnya, belajar keterampilan baru, atau memperdalam pengetahuan yang sudah kita miliki. Padahal, belajar mandiri bikin kita upgrade diri, tanpa bergantung sama orang lain. Kita bisa mengatur waktu belajar sendiri, memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita, serta belajar dengan kecepatan yang kita tentukan sendiri. Caranya, tentuin apa yang mau dipelajari, buat daftar topik atau keterampilan yang ingin kita kuasai. Setelah itu, buat rencana belajar yang jelas dan terstruktur. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Cari sumber belajar yang bagus, bisa buku, video, atau kursus online. Yang penting konsisten. Jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Buku, video, artikel, dan kursus online bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Pilih yang paling sesuai dengan gaya belajar kita. Belajar sedikit-sedikit tapi rutin, lebih baik daripada belajar banyak, tapi cuma sekali. Konsistensi adalah kunci. Dengan belajar sedikit-sedikit setiap hari, kita bisa menyerap informasi dengan lebih baik dan menghindari kelelahan. Luangkan waktu 30 menit sehari, buat belajar hal baru. Tidak perlu lama-lama, yang penting rutin. Dengan meluangkan waktu 30 menit setiap hari, kita bisa membuat kemajuan yang signifikan dalam jangka panjang. Ilmu itu nggak ada batasnya. Terus belajar, terus berkembang. Jangan pernah berhenti mencari ilmu. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Skill kelima, kelola emosi. Jangan dikuasai emosi. Emosi itu kayak bumbu hidup. Senang, sedih, marah, kecewa itu wajar. Tapi, jangan sampai emosi kendalikan kita. Pernah nggak ambil keputusan saat emosi? Misalnya, pas marah kita ngomong yang nyakitin. Atau pas cemas, kita takut coba hal baru. Kelola emosi itu penting. Kenali emosi diri. Kalau marah, tarik napas dulu. Kalau takut, tanya, kenapa aku takut? Gimana hadapinya? Kelola emosi bikin kita tenang dan berpikir jernih. Meskipun lagi stres. Ini penting buat kerjaan capai target. Skill ke-6, berpikir kritis. Cek dulu bro. Informasi gampang didapat. Tapi nggak semua benar. Banyak hoax. Makanya penting berpikir kritis. Jangan langsung percaya. Saring informasi, pilah fakta dan opini. Caranya, pertanyakan informasi, cari sumbernya, cek kebenarannya. Analisis informasi secara objektif. Jangan terjebak bias pribadi. Diskusi dengan yang punya pendapat beda. Lihat masalah dari banyak sisi. Skill ke-7. Networking. Bangun relasi. Siapa yang kamu kenal lebih penting daripada apa yang kamu tahu. Networking itu penting, tapi bukan pura-pura baik atau sok kenal. Networking itu bangun hubungan saling menguntungkan. Gabung komunitas, ngobrol sama orang baru, tunjukkan ketertarikan, dengarkan cerita mereka, saling dukung. Networking bukan manfaatkan orang, tapi bangun hubungan baik. Siapa tahu, dapat peluang baru, ide baru atau teman baru. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, upgrade diri. Itu dia 7 skill wajib buat sukses. Skill ini nggak bisa dikuasai cepat, butuh waktu, usaha, dan konsistensi. Mulai dari skill yang paling penting buat kalian. Kalau sering buang waktu, belajar manajemen waktu. Kalau susah komunikasi, latih komunikasi. Sukses itu proses. Jangan berhenti belajar dan kembangkan diri. Investasi terbaik, investasi untuk diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.